Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, hari ini ramai diberitain bahwa Presiden Jokowi menandatangani Perpres yang isinya naikin tunjangan kinerja atau tukin pegawai Bawaslu. Dikutip dari kantor berita Detikcom, terdapat 17 golongan kelas tukin yang mengalami kenaikan. Yang terendah adalah kenaikan tukin kelas jabatan 1, yaitu 1,9 juta rupiah. Nah, yang tertinggi adalah kenaikan tukin kelas jabatan 17, yaitu sekitar 29 juta rupiah. Kenaikan tukin pegawai Bawaslu yang diteken oleh Pak Jokowi ini mengundang polemik di tengah masyarakat. Dikutip dari kantor berita Sindo News, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Pak Charles Simabura, dia menduga langkah Pak Jokowi yang naikin tukin itu adalah upaya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu. Kata Pak Charles, patut diduga ini upaya mempengaruhi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Kata Pak Charles ya. Menurutnya, Jokowi atau Pak Jokowi hendak membangun citra baik di kalangan pegawai pengawas pemilu. Apalagi, kata Pak Charles, kenaikan tukin itu dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Ia menduga upaya itu sengaja dilakukan untuk melemahkan fungsi pengawas pemilu. Sementara itu, dari kubu paslon nomor 1, juru bicara Timnas Amin atau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ya, Bang Billy David Nerotumilena menilai bahwa kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu tersebut menginjak-injak harga diri rakyat. Nah, dikutip dari kantor berita Liputan 6, Bang Billy bilang, tentu kami patut menduga ini adalah politisasi kewenangan untuk menyambut pemilu besok. Semua terkesan dipaksakan jika dilihat jangka waktunya. Selain tukin Bawaslu, isu lain adalah taspen dan juga acara milenial pegawai BUMN. Kewenangan penguasa sekarang adalah mencoba mengkonversikan suara dengan rupiah, menginjak-injak harga diri rakyat, kata Bang Billy. Sementara itu, dikutip dari kantor berita Republika, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP, Mbak Neni Nur Hayati juga ikutan menyerang Pak Jokowi dengan bilang, saya melihat Jokowi memang ingin mengendalikan penyelenggaraan pemilu dengan membuat kebijakan di luar nalar dan tidak ada urgensinya, kata Bu Neni. Teman-teman, benarkah apa yang dituduhkan oleh abang dan kakak tadi kepada Pak Jokowi? Begini, pertama, kenaikan tukin itu nggak cuma Bawaslu, tapi juga ada kenaikan gaji, yang dimana itu juga terjadi kepada pegawai KPU. Kedua, bukan Pak Jokowi yang ucuk-ucuk ya tiba-tiba naikin gaji atau tukin penyelenggara pemilu tersebut. Dan yang ketiga, kenaikan tukin pegawai Bawaslu itu bukan maunya Pak Jokowi, tapi amanat dari wakil rakyat kita yang lintas fraksi. Dikutip dari laman resmi DPR RI, dpr.go.id, sebetulnya pada September 2023 lalu, DPR udah membahas dan menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan ini. Pada laman tersebut disebutkan bahwa Komisi 2 DPR RI telah menyetujui pagu anggaran 2024 untuk KPU RI sebesar 28 triliun rupiah dan Bawaslu RI sebesar 11 triliun rupiah. Selain itu, Komisi 2 juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Bawaslu RI sebesar 1,4 triliun rupiah. Anggota Komisi 2 DPR RI, Aminur Rahman dari fraksi Nasdem, yang kini mendukung paslon nomor 1, yaitu Amin, menyebutkan tambahan anggaran ini merupakan permintaan dari Bawaslu RI guna mendorong kualitas penyelenggaraan pemilu. Ya, pemilu 2024 ini pastinya untuk berjalan dengan baik. Dikutip dari sumber lain, kantor berita Kompas.com, Pak Saan Mustopa, anggota Komisi 2 yang lain, yang juga berasal dari fraksi Nasdem, dia mengatakan, Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI atau Bawaslu RI tahun 2024 sebesar 11 triliun rupiah. Dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar 6 miliar rupiah, kata Pak Saan ya. Sementara Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Pak Ari Dwipayana menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan anggaran tersebut, yakni Perpres yang lagi diributin ini ya, udah diusulin sejak Oktober 2023 lalu dan sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan RI. Teman-teman, belum cukupkah Pak Jokowi dihina, dicaci, bahkan difitnah? Bahkan hanya dengan menjalankan tugasnya sebagai presiden aja, beliau dituding yang aneh-aneh.
Segitu bencinya kah mereka sampai apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi selalu salah di mata mereka? Bahkan untuk alasan sesederhana ini aja mereka nggak paham atau memang menolak untuk paham. Atau jangan-jangan mereka sengaja menginginkan rakyat sengsara agar mereka mendapat keuntungan elektoral mengingat tingginya tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi yang berdampak negatif kepada paslon tertentu yang kerjaannya nyinyirin Pak Jokowi dan nyerang Pak Jokowi melulu tiap hari. Hei, Pak Jokowi cuma mau kerja. Akhir kata, mengutip Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia tercinta, jangan lagi berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita. Saling menjelek-jelekan antara saudara-saudara kita. Saling mencemooh di antara kita sebagai bangsa. Berprasangka buruk satu sama lain. Saling mencela dan saling memfitnah di antara kita. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.